Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah. Sehat Bu. Kesehatan segar ya. Pokoknya kalian semua tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatannya ya. Karena PJJ saat ini kita nggak tahu kapan akan berakhir gitu ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong Ibu Ayu untuk pimpin berdoa Ayu. Baik Ibu. Baiklah teman-teman semua, mari kita berdoa sebelum memulai pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, semoga hari ini pembelajaran kita lancar ya. Nah, untuk absensi atau kehadiran, tolong diisi ya. Ibu sudah kirim melalui Google Classroom, karena itu akan menjadi rekap kehadiran di akhir semester nanti ya. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya. Ibu share screen dulu. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi manajemen produksi kita, yaitu tentang menerapkan jadwal produksi. Ini kompetensi dasar yang akan Anda pelajari, menerapkan jadwal produksi dan membuat jadwal produksi. Nah, adapun tujuan pembelajaran, kenapa kita harus belajar jadwal produksi? Ya, ini diharapkan nanti setelah Ananda belajar tentang jadwal produksi ini, Ananda mampu untuk memahami tahapan penyusunan, kemudian mampu menerapkan prosedur pembuatan jadwal, kemudian mampu merancang jadwal produksi, dan terakhir nanti mampu untuk mengelola jadwal produksi. Nah, dari pembelajaran jadwal produksi ini nanti diharapkan ke depannya ketika kalian semua terjun ke lapangan untuk PKL dan kalian disuruh untuk membuat jadwal di tempat PKL, nah nanti Ananda kalian tinggal ini sudah paham dengan ini kalau kita sudah belajar gitu ya. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran kita tadi, nah inilah rangkaian materi yang akan kita bahas, yaitu apa yang menjadi pertimbangan dalam menyusun jadwal produksi, kemudian bagaimana teknis membuat jadwal produksi, kemudian macam-macam jadwal produksi itu apa saja. Nah, yang terakhir nanti tugasnya adalah Ananda bisa merancang jadwal produksi. Oke. Nah, diharapkan Ananda bisa fokus untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Masih tetap fokus ya? Ya Bu. Masih Bu. Nah, untuk metode penilaian untuk materi kita ini, metode penilaian nanti yang akan Ibu nilai adalah yang pertama yaitu sikapnya. Kemudian sikap ini bisa Ibu lihat dari bagaimana kalian mengikuti pembelajaran Ibu, bagaimana aktivitas kalian dalam mengikuti pembelajaran dan dalam ketepatan waktu dalam mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugasnya, ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, nah Ibu mau tanya dulu ini, pernahkah melihat tabel seperti ini sebelumnya? Pernah Bu. Pernah ya? Tabel apa Ibu Sam? Ya Bu. Ini tabel apa Sam? Ini tabel jadwal sepertinya Bu ya? Jadwal apa? Jadwal ngedet? Jadwal produksi Bu. Oh, jadwal produksi. Oke. Ini adalah salah satu contoh dari bentuk tabel jadwal produksi. Nah, sebenarnya jadwal produksi itu apa sih? Ada yang tahu? Ya, silakan. Rincian kegiatan yang akan kita laksanakan, Bu. Ya, kegiatan yang akan kita laksanakan. Nah, dalam jadwal produksi ini berisi segala atau seluruh aktivitas apapun yang kita laksanakan selama produksi. Nah, sekarang ditanya lagi, kenapa kita harus membuat jadwal produksi? Agar terancang, Bu. Agar terancang. Kemudian apa lagi? Supaya nggak over budget, Bu. Ya, supaya tidak over budget. Apa lagi? Supaya tepat waktu, Bu. Oh, mantap ya. Supaya agar berurutan ya, Bu. Gimana, Ayu? Agar berurutan kegiatannya ya, Bu. Ya, agar berurutan. Oke.
supaya tidak over budget, supaya kegiatannya berurutan, kemudian supaya aktivitas yang dilaksanakannya itu sesuai dengan schedule yang sudah kita rencanakan. Oke, selanjutnya sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Siap belum, Bu? Oh, siap belum? Oke, kalau tidak ada yang mau tanyakan dulu, kita lanjut dulu untuk masuk ke materinya lagi ya. Nah, yang pertama, sebelum kita membuat jadwal produksi ini, kita harus paham dulu nih, apa saja hal-hal yang harus kita pertimbangkan dalam menyusun jadwal produksi. Nah, di sini ada poinnya adalah lokasi. Kadang kita kan membuat naskahnya itu kan berurutan dari scene ke scene. Tapi nanti ketika kita sudah syuting, kita akan menyatukan mana lokasi yang sama. Nah, ini kenapa perlu kita pertimbangkan supaya tidak terjadi pemborosan bongkar muat peralatan. Dan yang kedua adalah hal yang perlu kita perhatikan dan pertimbangkan adalah pemain. Nah, pemain ini ketika kita seperti minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana membuat kontrak kerja dengan pemain. Nah, di sini semakin cepat kita membuat kontrak kerja dengan pemain, semakin kita cepat mendapatkan pemain untuk naskah kita, maka semakin cepat pula lah kita dalam membuat jadwal untuk produksi. Nah, kemudian day atau night. Nah, day atau night ini ada yang tahu? Siang atau malam? Ya, kita juga harus mempertimbangkan pelaksanaan syutingnya siangkah atau malamkah, karena jam kerja di saat siang tentu berbeda dengan jam kerja di saat malam. Kemudian selanjutnya adalah EXT dan INT. Ini adalah eksterior dan interior. Apa itu eksterior dan interior? Dalam ruangan dan di luar ruangan, Bu. Oke, eksterior itu adalah di luar apa di dalam eksterior? Di luar ya, Bu ya. Eksterior di luar ruangan, interior di dalam ruangan. Oke, nah kenapa hal ini perlu kita pertimbangkan? Karena ketika kita syuting di luar itu matahari kita tidak bisa memprediksi. Maka dalam menyusun jadwal ini kita juga perlu mempertimbangkan atau mendahulukan terlebih dahulu adalah syuting-syuting yang di luar ruangan. Oke, kemudian urutan syuting karena sebagian pemain dalam naskah ini jadi direntet urutan syutingnya supaya moodnya itu terjaga. Kadang kan pemain juga susah juga ya untuk menjaga mood pemain ini. Nah, kemudian jika dalam naskah kita itu ada pemain ciliknya, nah ini juga perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena pemain cilik ini kan dia juga ada jadwal sekolahnya. Nah itu juga menjadi pertimbangan. Kemudian perubahan waktu pada skenario. Perubahan waktu jika di skenario kita membuat naskah tentang keadaan di masa lalu. Nah, apa contohnya ini? Apa contoh film yang pernah kalian tonton yang mengakibatkan perubahan waktu di mana tim tata artistik harus bekerja keras dan membutuhkan waktu yang lama dalam setting tempatnya. Apa contohnya? Coba Mercy, apa contoh film? Pernah nonton film ya Mercy ya? Dia suka kartun, Bu. Oh, suka Iya, Bu. kartun. Pernah nonton film Habibie Ainun ya? Ya Mercy ya? Ya, Bu. Nah, pernah nonton Habibie Ainun. Nah, itu kan settingnya berbeda dengan lokasi yang ada sekarang, yang kita alami sekarang, ya kan? Nah, dari segi kendaraannya berbeda, dari segi properti yang ada dalam rumah berbeda, dan kemudian dalam bentuk yang berbeda. Nah, itu kan tim artistik membutuhkan waktu yang cukup lama untuk naskah yang seperti ini. Betul tidak? Bu. Ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya yang perlu kita pertimbangkan di sini adalah musim. Nah, musim atau cuaca. Nah, untuk musim atau perubahan cuaca ini sebelum kita bisa mensurvei ke pihak BMKG ya. Kira-kira kita mau syuting 3 bulan ke depan. Nah, 3 bulan ke depan itu perkiraan cuacanya seperti apa? Kemudian efek khusus karakter dan pemain pengganti. Efek khusus karakter dan pemain pengganti ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam membuat make up-nya ya. Selanjutnya unit kamera yang digunakan. Nah, jika kamera yang kita gunakan banyak, kita tidak perlu
bisa langsung mengambil dari sudut yang berbeda sehingga kita tidak perlu mengulang-ulang teks. Nah, ini juga bisa istilahnya mengefektifkan pelaksanaan atau hari syuting. Nah, kemudian peralatan khusus. Di saat syuting kita membutuhkan alat berat kayak seperti portal jeep. Nah, dan yang itu adalah operatornya khusus. Nah, ini juga perlu menjadi pertimbangan. Nah, kemudian yang terakhir adalah faktor-faktor yang tak terduga. Atau sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak, Bu. Ya, Belum, kalau Bu. enggak kita lanjut. Belum. Oke, kalau enggak kita lanjut ya. Sebelum kalian Ibu tugaskan untuk membuat jadwal produksi, di sini akan Ibu jelaskan dulu bagaimana teknis dalam pembuatan jadwal produksi. Nah, untuk teknis pembuatan jadwal ini, yang pertama menentukan kapan produksi harus selesai. Nah, kita kan dalam memproduksi ada praproduksinya, kemudian ada produksinya hingga pasca produksi. Setelah pasca ini kita harus menentukan kapan produksi ini harus selesai. Seorang manajer produksi membuat jadwal produksinya itu dia berkolaborasi dengan siapa? Scriptwriter. Bisa nggak, Bu? Dengan scriptwriter, Sutradara, Bu. dengan sutradara. Ya, dengan sutradara. Terus siapa lagi? Pemain, Bu. Pembuatan jadwal produksi itu seorang manajer produksi tidak ada kaitannya dengan pemain, tapi dia dengan dalam kru, yaitu ada sutradara dan produser. Dalam teknis pembuatannya ini kita harus menentukan kapan produksi harus selesai. Kemudian kita tarik mundur. Nah, kemudian kita menghitung jumlah hari pengambilan gambar. Kita menghitung hari pengambilannya, maunya kita berapa hari. Kemudian menentukan hari-hari pengambilan gambar, dan yang terakhir adalah melakukan tahap persiapan. Nah, dalam tahap persiapan ini di mana di sini untuk untuk produksi kita perlu mempersiapkan idenya, naskahnya, kemudian kru yang akan terlibat di dalam produksi kita. Sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu? Karena setelah ini kalian akan Ibu kasih tugas untuk berdiskusi, ya, sesama teman. Ini diskusinya yaitu tentang tadi kan Ibu sudah kasih contoh salah satu contoh tabel produksi. Nah, nanti kalian cari referensi yang lain apa saja macam-macam jadwal produksi. Sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu? Tidak, Siap, Bu. enggak, Bu. Bu. Tugasnya kapan dikumpulkan, Bu? Untuk tugasnya, ya. Untuk tugasnya ini ya, tadi kan Ibu sudah jelaskan bentuk tabelnya, dan ini serinya akan Ibu share di Google Classroom kita. Setelah itu nanti kalian diskusikan dengan teman, itu naskahnya juga Ibu kirim. Nah, dari naskah yang sudah ada itu, kalian buatlah rancangan jadwal produksinya. Kalau bisa berkelompok sesuai dengan kedekatan tempat tinggal aja ya. Untuk tugasnya ini Ibu kasih waktu 2 minggu. Oke ya, 2 minggu cukup ya. Belum kita tutup pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang jadwal produksi? Tapi sudah paham ya tentang jadwal produksi ya? Udah paham, Bu. Untuk jadwal produksi ini perlu kita buat supaya pencapaian selama proses produksi sesuai dengan schedule yang sudah kita rencanakan. Oke. Karena waktu yang sudah membatasi kita, karena setelah ini kalian juga harus mengikuti pembelajaran yang lain ya. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan, jangan sampai ada yang sakit. Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silakan Nugraha untuk pimpin doa dulu. Baik, Bu. Ayo teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih atas kehadirannya semua hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik. Tugasnya jangan lupa dikerjakan dan diserahkan. Oke. Dan sekian, terima Baik, kasih. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.